masuk salah satu di DKI, tapi saya tidak masuk. Ada perasaan kecewa memang. Kemudian saya menyadari bahwa mungkin Tuhan ada rencana lain dari Tuhan. Lalu kemudian Bawaslu meminta saya untuk membantu mereka di Bawaslu karena mereka mengetahui saya untuk memahami salah pemiluan, terutama menangani pelanggaran pemilu. Padahal saya sebenarnya sarjana sosial ekonomi pertanian kan, tapi saya waktu itu menjadi koordinator penanganan pelanggaran pemilu. Anak buah saya ada beberapa sarjana hukum, bahkan sudah master dari, dan mereka juga pengacara. Dengan di Bawaslu, saya mempunyai kesempatan untuk membenahi diri saya sendiri. Saya menjadi kalau dulu saya tidak pernah bisa bicara setenang sekarang ini, sebenarnya agak kurang tenang juga saya untuk menjadi seorang anggota Bawaslu. Tapi dengan di Bawaslu itu saya justru mendapatkan kesempatan untuk membenahi diri, untuk menambah ilmu, karena kami biasanya bertugas untuk melatih panos-panos di daerah dan termasuk juga untuk melakukan fit and proper test. Bahkan di Bawaslu itu saya lah yang memegang soal-soal yang akan digunakan untuk seluruh rekrut panos di seluruh Indonesia. Tapi memang saya berjanji tidak akan membocorkan kepada siapapun soal itu, sekalipun itu orang GMKI. Ada orang GMKI yang pernah mencalonkan diri di Simalungun. Saya tidak tanya soal itu, saya hanya katakan ke dia, pelajari ini. Dan ketika nanti kalau urusan TV yang propertas gini. Tapi kalau soal-soal yang saya tidak akan mau menjelaskan. Nah, yang saya mau katakan tadi bahwa rencana Tuhan itu memang baik, dan saya pikir memang Tuhanlah yang berencana sehingga saya di Bawaslu. Sebab kalau saya masuk di KPU, saya tidak mungkin menjadi Bawaslu sekarang. Dan kapasitas saya pun pasti lebih jelek dari sekarang. Sekarang aja pun masih jelek kan. Apalagi kalau saya hanya di KPU, pasti tidak akan seperti itu. Nah, yang mau saya bilang di sini adalah saya hanya berserah kepada Tuhan, termasuk juga ketika mengikuti semua proses di Bawaslu. Saya pikir itu kalau sampai di tingkat timsel mungkin saya memang agak percaya diri. Saya agak percaya diri bahwa saya bisa lolos dari timsel. Tapi untuk di DPR saya sangat meragukan karena saya sama sekali tidak mempunyai seorang teman pun di DPR. Tapi memang sebelum saya memutuskan untuk melamar jadi anggota Bawaslu, saya ingat saya pernah membaca di Bintang Lama, saya lupa bukunya, saya juga apalagi ayatnya, yang mengatakan kira-kira begini, bahwa hati raja di tangan Tuhan, dia dibelokkan kemana dia suka. Nah, ini saya pegang bahwa kalau nanti fit and proper test di DPR, kalau Tuhan berkehendak, DPR juga bisa memilih saya. Nah, itulah kesaksian yang benar-benar bisa saya saksikan bahwa saya boleh menjadi anggota Bawaslu bukan karena kekuatan saya, bukan karena latar belakang saya yang pintar. Apalagi tadi Pak Pendeta sudah bilang saya juga tidak ganteng, walaupun kalau itu yang tadi itu saya lebih ganteng sedikit dari dirimu. Kalau waktu itu kita satu umur ya. Jadi itulah kesaksian saya bahwa saya masuk di sana itu bukan karena bukan semata-mata karena saya pintar, mungkin saya paham soal pemilu, walaupun banyak hal yang masih dibutuhkan ke depan ini. Lalu yang penting menurut saya begini, saya sangat menyadari saya ini orang Kristen, saya ini adalah orang GMKI. Ini pun saya, apapun saya menjadi sekarang ini tidak adalah karena dulu saya GMKI. Saya tahu bagaimana berdoa walaupun masih sangat terbata-bata itu di GMKI. Walaupun setelah selesai GMKI pun saya belum lancar berdoa. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah lancar berdoa. Nah, yang mau saya katakan begini, apa lagi ya? Saya masuk di sini tidak semata-mata untuk diri saya sendiri. Saya akui itu bukan semata-mata supaya yang namanya Nelson Simanjuntak itu menjadi besar dan dikenal orang. Bukan itu. Saya anggap bahwa saya di sana adalah sebagai wakil dari Kristen. Nah, oleh karena itu saya pikir ke depan ini saya berpikir bagaimana caranya supaya ada juga Nelson Simanjuntak yang lain yang bisa berperan khususnya di kepemimpinan. Tapi dengan catatan caranya tidak dengan berkait. Tapi saya siap untuk membantu, katakanlah saya memberikan teori-teori. Tapi justru saya katakan tidak banyak orang Kristen yang berkecimpung di urusan pemilu.
Banyak orang Kristen yang menjadi sarjana hukum tapi untuk di kepemiluan sangat jarang. Begitu pula yang dari sosmed. Saya sendiri yang bukan dari hukum dan bukan juga dari sosmed, tapi memang saya menggeluti masalah kepemiluan. Nah, yang saya maksud begini, sebenarnya apapun bidang yang mau kita geluti itu sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita mau tekun. Dan dalam perjalanan hidup ini saya pikir saya sering merenungkan ayat yang dikatakan Tuhan. Kamu akan kuutus seperti domba ketenas dari Allah, karena itu cerdilah seperti ular, bijak seperti nampan. Nah, kita memang akan terlihat seperti menentang bahaya, tapi tidak cukup sampai di situ. Tuhan katakan dulu seperti nampan. Saya mengartikan ini bahwa kita harus proporsional. Kita harus proporsional. Kalau ketika kita sudah menerima pekerjaan, maka kita benahi diri kita untuk bisa benar-benar dibutuhkan orang. Bisa kita melakukan pekerjaan ini. Nah, oke. Karena sudah ada pembisik, saya akan saya sampaikan intinya kira-kira begini. Selama ini saya sangat merasa tidak berarti apa-apa untuk membangun komunitas Kristen. Tapi saya punya kerinduan kapan kita bisa membuat suatu pertemuan, kapan kita bisa membangun sebuah komunitas yang membuat kita kembali bisa berperan di negara kita yang sangat maju. Dan saya bersyukur saya bisa sekarang di Bawaslu, walaupun menurut saya tidak ada yang perlu saya banggakan, hanya Tuhan yang bisa dibanggakan. Saya siap untuk melakukan sepanjang apa yang dapat saya lakukan untuk komunitas kita, kecuali saya tidak akan melakukan yang namanya istilah KKN atau